Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 and awardee LPDP K184 Mawijaya hadir kembali untuk menemani para pejuang LPDP dan para LPDPers dimanapun berada. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Felix sangat senang banget ingin berbagi tips kepada kalian semua dan juga sedikit pengalaman terkait dengan pengalaman mengikuti seleksi wawancara. Nah pasti teman-teman udah mencari-cari kan bagaimana referensi untuk wawancara gitu. Nah pada kesempatan kali ini kita bakal bahas secara tuntas. Nah teman-teman, ini Felix berbicara berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan apa yang sudah pernah Felix rasakan. Jujur memang untuk pengalaman wawancara tidak begitu banyak, palingan cuma kemarin itu Felix wawancaranya di LPDP, kemudian di wawancara organisasi. Tapi selepasnya dan juga pernah salah satu wawancara di BUMN gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, walaupun dengan minim pengalaman, tapi bisa mengikuti beberapa wawancara tersebut dengan lancar gitu. Nah, jadi di sini sedikit informasi terkait dengan beasiswa LPDP ya. Kalau wawancara di LPDP itu kemarin Felix ada 2 interviewer. Karena mungkin online, tapi sebelumnya itu ada 3. Nah, jadi tugasnya interviewer itu akan menanyakan kepada kalian terkait dengan LPDP gitu ya. Terkait dengan LPDP, apa itu LPDP dan lain sebagainya. Kemudian bertanya mengenai psikologi kalian tentang keluarga dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bertanya mengenai kontribusi kalian untuk Indonesia. Nah, jadi teman-teman semua coba dibaca kembali gitu ya bagaimana form pendaftaran kalian, karena memang interviewer bertanya tidak jauh-jauh dari form pendaftaran kalian gitu. Jadi apa yang kalian tulis harus bisa kalian pertanggungjawabkan. Jangan kalian menulisnya A tapi kan tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Usahakan apapun yang telah kalian tulis, apa yang kalian rasakan bisa kalian ingat dan bisa kalian ceritakan dengan kemasan yang menarik gitu ya. Usahakan menceritakannya itu mengalir, tidak dengan putus-putus. Maksud saya adalah kalau kalian menceritakan pengalaman kalian tidak dengan saya tahu itu jujur, tapi usahakan dengan yang mengalir gitu ya. Jangan sempat ini terkesan seperti sombong dan juga terkesan seperti mengarang cerita bebas gitu, dan ya jatuhnya itu seperti mengarang cerita sih. Nah jadi teman-teman itu yang pertama tipsnya ya adalah harus jujur. Nah jadi kalau kalian tuh nggak jujur gimana ya, katakan disitu ada psikolog gitu. Jadi ketika kalian kelihatan gerak-gerik atau ada satu kalimat yang kalian ungkapkan gitu kan tidak jujur, itu pasti bakal dikorek sampai habis gitu ya. Dan kalian pun juga bisa habis pada saat itu juga. Jadi ketika kalian mengawali satu jawaban dengan kebohongan, kalian pasti bakal menjawab berikutnya dengan kebohongan. Jadi upayakan menjawabnya dengan real, seperti apa yang kalian rasakan gitu teman-teman. Nah selanjutnya adalah disarankan kalian itu memakai baju yang rapi. Ketika kalian tuh well prepare banget di sebelum wawancara, baik dari segi materi, tapi juga harus well prepare dari segi pakaiannya gitu. Karena pakaian juga bisa mempengaruhi dari mood kalian dan juga mood dari si interviewer. Ketika kalian itu pakai baju yang compang-camping, I mean itu kurang rapi gitu ya, kurang bagus gitu ya. Maksudnya bagus itu kurang layak lah gitu kan untuk dihadapkan kepada interviewer, pakai kaos atau lain sebagainya, kalian tuh langsung dianggap seperti tidak niat gitu. Tapi ketika kalian memberikan satu penampilan look gitu ya, look yang baik gitu kan, enak dipandang oleh interviewer dan juga sopan, pasti interviewer akan mempertimbangkan hal-hal yang positif dari diri kalian gitu. Nah kemudian di sini adalah teman-teman tidak boleh menjawab dengan berlebih-lebihan gitu ya, jatuhnya seperti kita sombong. Jadi ketika kalian itu menjawab pertanyaan dari interviewer, usahakan kalian menjawabnya itu ya harus dengan apa adanya dan juga tidak berlebihan gitu. Saya itu adalah pemenang beasiswa, saya itu adalah pemenang lomba taekwondo misalnya. Siapapun yang lewat, siapapun yang berantem sama saya masih bakal mati atau masih bakal kalah. Nah itu kan seperti kayak satu ya, itu nggak penting banget kalau jelaskan sampai harus mati lah apalah, kayaknya tuh nggak terlalu penting gitu ya. Makanya dan juga itu terlalu berlebihan sih kalau sampai seperti itu menyampaikannya. Jadi usahakan kalian menyampaikan itu dengan mengalir dan juga tidak berlebihan kawan-kawan. Teman, tips berikutnya adalah networking ya, atau
jaringan kalian itu harus bagus wifi-nya gitu. Jadi kalau kalian menjawab pertanyaan biar lebih santai dan juga tidak ada beban gitu ya. Nah, ketika kamu tuh lagi wawancara, terus jaringan kamu menghubungkan, pasti kan kayak, aduh ini gimana ya, kayak panik dan apa yang mau kamu jawab itu buyar gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, well prepare lah bukan hanya dari segi jawaban, tapi dari segi teknis seperti tadi laptopnya harus ada, kameranya harus bagus, kemudian juga jaringan internetnya juga harus lancar, dan juga harus terkonek dengan baik ya. Jadi teman-teman, kalau kalian itu sudah well prepared di bagian materi tapi agak bad prepared itu di bagian teknis gitu ya, at least kalian tuh tidak memperhatikan bagaimana laptop kalian gitu, kemudian keyboard kalian, speaker, kamera dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari kelancaran kalian mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini di bagian wawancara. Jadi saya harapkan kepada kalian dengan tegas ya, usahakan well prepared banget, diperhatikan banget dari segi fisik kalian itu harus mumpuni dan juga memadai untuk mengikuti seleksi wawancara. Oke teman-teman, demikianlah sedikit ya informasi terkait dengan seleksi wawancara dari Felix. Kalau kalian memiliki pertanyaan ataupun komentar terkait dengan beasiswa LPDP, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Saya Felix Rimba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.